4 pendahuluan. Terlampir dengan ini saya serahkan bagian 4. Bagian ini akan menunjukkan kepada Anda mengapa apa yang Anda pikirkan, lakukan, atau rasakan, merupakan indikasi siapa diri Anda. Pikiran adalah energi dan energi adalah kekuatan, dan itu karena semua agama, ilmu pengetahuan, dan filosofi yang telah dikenal dunia sebelumnya didasarkan pada perwujudan energi ini alih-alih energi itu sendiri, bahwa dunia telah terbatas pada efek, sementara penyebabnya telah diabaikan atau disalahpahami. Untuk alasan ini kita memiliki Tuhan dan iblis dalam agama, positif dan negatif dalam sains, dan baik dan buruk dalam filsafat. Kunci master membalikan proses ini hanya tertarik pada penyebab, dan surat-surat yang diterima dari siswa menceritakan kisah yang luar biasa. Mereka menunjukkan secara meyakinkan bahwa siswa menemukan penyebab di mana mereka dapat menjaga kesehatan, harmoni, kelimpahan, dan apapun yang mungkin diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Hidup itu ekspresif dan itu adalah urusan kami untuk mengekspresikan diri secara harmonis dan konstruktif. Kesedihan, kesengsaraan, ketidakbahagiaan, penyakit, dan kemiskinan bukanlah keharusan dan kami terus-menerus menghilangkannya. Tetapi proses eliminasi ini terdiri dari peningkatan di atas dan di luar batasan apapun. Dia yang telah memperkuat dan memurnikan pemikirannya tidak perlu khawatir tentang mikroba, dan dia yang telah memahami hukum kelimpahan akan langsung pergi ke sumber pasokan. Dengan demikian nasib, kekayaan, dan takdir akan dikontrol semudah seorang kapten mengendalikan kapalnya, atau seorang insinyur, keretanya. Part 4. 1. Aku dari kamu bukanlah tubuh fisik, itu hanyalah sebuah instrumen yang digunakan. Aku untuk melaksanakan tujuannya, aku tidak bisa menjadi pikiran, karena pikiran hanyalah instrumen lain yang digunakan aku untuk berpikir, bernalar, dan merencanakan. 2. Aku harus menjadi sesuatu yang mengendalikan dan mengarahkan tubuh dan pikiran, sesuatu yang menentukan apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka akan bertindak. Ketika Anda menyadari sifat alami dari aku ini, Anda akan menikmati rasa kekuatan yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. 3. Kepribadian Anda terdiri dari karakteristik individu yang tak terhitung jumlahnya, kekhasan, kebiasaan, dan sifat-sifat karakter. Ini adalah hasil dari metode berpikir Anda sebelumnya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan aku yang sebenarnya. 4. Ketika Anda mengatakan saya pikir, saya memberitahu pikiran apa yang akan dipikirkannya. Ketika Anda mengatakan aku pergi, aku memberitahu tubuh fisik kemana ia akan pergi. Sifat sebenarnya dari aku ini adalah spiritual, dan merupakan sumber kekuatan nyata yang datang kepada pria dan wanita ketika mereka menyadari sifat alami mereka yang sebenarnya. 5. Kekuatan terbesar dan terindah yang diberikan aku ini adalah kekuatan untuk berpikir, tetapi sedikit orang yang tahu bagaimana berpikir secara konstruktif, atau dengan benar, akibatnya mereka hanya mencapai hasil yang acuh tak acuh. Kebanyakan orang membiarkan pikiran mereka memikirkan tujuan egois, hasil yang tak terhindarkan dari pikiran kekanak-kanakan. Ketika pikiran menjadi dewasa, ia memahami bahwa benih kekalahan ada dalam setiap pikiran egois. 6. Pikiran yang terlatih tahu bahwa setiap transaksi harus menguntungkan setiap orang yang dengan care apapun terhubung dengan transaksi tersebut, dan segala upaya untuk mengambil untung dari kelemahan, ketidaktahuan atau kebutuhan orang lain pasti akan beroperasi pada kerugiannya. 7. Ini karena individu adalah bagian dari universal, suatu bagian tidak dapat memusuhi bagian lain, tetapi, sebaliknya, kesejahteraan masing-masing bagian tergantung pada pengakuan terhadap kepentingan keseluruhan. 8. Mereka yang mengakui prinsip ini memiliki keuntungan besar dalam urusan kehidupan. Mereka tidak haus. Mereka dapat menghilangkan pikiran gelandangan dengan fasilitas. Mereka dapat dengan mudah berkonsentrasi ke tingkat setinggi mungkin pada subjek apapun.
Mereka tidak membuang-buang waktu atau uang untuk benda-benda yang mungkin tidak bermanfaat bagi mereka. 9. Jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal ini karena Anda sejauh ini belum melakukan upaya yang diperlukan. Sekaranglah saatnya untuk melakukan upaya. Hasilnya akan sebanding dengan upaya yang dikeluarkan. Salah satu penegasan terkuat yang dapat Anda gunakan untuk tujuan memperkuat kemauan dan mewujudkan kekuatan Anda untuk mencapai, adalah, saya bisa menjadi apa yang saya inginkan. 10. Setiap kali Anda mengulanginya, sadarilah siapa dan apa aku ini, mencoba untuk masuk ke pemahaman menyeluruh tentang sifat sebenarnya dari aku. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi tak terkalahkan, yaitu, asalkan objek dan tujuan Anda konstruktif dan karenanya selaras dengan prinsip kreatif semesta. 11. Jika Anda menggunakan penegasan ini, gunakan terus-menerus, malam dan pagi, dan sesering siang seperti yang Anda pikirkan, dan terus melakukannya sampai menjadi bagian dari Anda, membentuk kebiasaan. 12. Kecuali jika Anda melakukan ini, Anda sebaiknya tidak memulai sama sekali, karena psikologi modern memberitahu kita bahwa ketika kita memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya, atau membuat resolusi dan tidak menyimpannya, kita membentuk kebiasaan kegagalan mutlak, kegagalan memalukan. Jika Anda tidak berniat melakukan sesuatu, jangan mulai. Jika Anda memulai, lihatlah melalui bahkan jika langit jatuh. Jika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah, jangan biarkan apapun, tidak seorang pun, ikut campur. Aku di dalam kamu telah menentukan, masalahnya telah diselesaikan, dadu dilemparkan, tidak ada lagi argumen. 13. Jika Anda menjalankan ide ini, dimulai dengan hal-hal kecil yang Anda tahu dapat Anda kontrol dan secara bertahap meningkatkan upaya, tetapi tidak pernah dalam keadaan apapun membiarkan aku Anda ditolak. Anda akan menemukan bahwa Anda pada akhirnya dapat mengendalikan diri sendiri, dan banyak pria dan para wanita mendapati kesedihan mereka bahwa lebih mudah untuk mengendalikan kerajaan yang mengendalikan diri mereka sendiri. 14. Tetapi ketika Anda telah belajar mengendalikan diri Anda akan menemukan dunia dalam yang mengendalikan dunia tanpa, Anda akan menjadi sangat menarik. Pria dan hal-hal akan menanggapi setiap keinginan Anda tanpa usaha yang jelas dari pihak Anda. 15. Ini tidak begitu aneh atau mustahil seperti yang mungkin muncul ketika Anda ingat bahwa dunia dalam dikendalikan oleh aku dan bahwa aku ini adalah bagian atau satu dengan aku yang tak terbatas yang merupakan energi universal atau roh, biasanya disebut Tuhan. 16. Ini bukan hanya pernyataan atau teori yang dibuat untuk tujuan mengkonfirmasi atau membangun ide, tetapi itu adalah fakta yang telah diterima oleh pemikiran keagamaan terbaik serta pemikiran ilmiah terbaik. 17. Herbert Spender berkata, di tengah semua misteri yang melaluinya kita dikelilingi, tidak ada yang lebih pasti daripada kita di hadapan energi tak terbatas dan abadi yang darinya segala sesuatu berlangsung. 18. Lyman Abbott, dalam sebuah pidato yang disampaikan di hadapan alumni Bangor Theological Seminary, mengatakan, kita akan menganggap Tuhan sebagai tempat tinggal manusia daripada beroperasi pada manusia dari luar. 19. Sains berjalan sedikit dalam pencarian dan berhenti. Ilmu pengetahuan menemukan energi abadi yang abadi, tetapi agama menemukan kekuatan di balik energi ini dan menempatkannya di dalam manusia. Tetapi ini sama sekali bukan penemuan baru. Alkitab mengatakan hal yang persis sama, dan bahasanya sama jelas dan meyakinkannya. Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah yang hidup di sini? Kemudian, adalah rahasia kekuatan kreatif yang luar biasa dari dunia di dalam. 20. Inilah rahasia kekuasaan, penguasaan. Mengatasi tidak berarti pergi tanpa hal-hal penyangkalan diri bukanlah kesuksesan. Kita tidak bisa memberi kecuali kita mendapat, kita tidak bisa membantu kecuali kita kuat.
Infinite bukan bangkrut dan kita yang merupakan perwakilan dari kekuatan Infinite juga tidak boleh bangkrut, dan jika kita ingin melayani orang lain kita harus memiliki kekuatan dan lebih banyak kekuatan, tetapi untuk mendapatkannya kita harus memberikannya, kita harus melayani. 21 Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang akan kita dapatkan. Kita harus menjadi saluran di mana Universal dapat mengekspresikan aktivitas. Universal terus-menerus berusaha untuk mengekspresikan dirinya, untuk melayani, dan mencari saluran di mana ia dapat menemukan aktivitas terbesar, di mana ia dapat melakukan yang paling baik, di mana ia dapat menjadi layanan terbesar bagi umat manusia. 22 Universal tidak dapat mengekspresikan melalui Anda selama Anda sibuk dengan rencana Anda, tujuan Anda sendiri. Tenangkan indera, cari inspirasi, fokuskan aktivitas mental pada bagian dalam, diamlah dalam kesadaran persatuan Anda dengan Maha Kuasa. Air masih mengalir deras, renungkan kesempatan yang beraneka ragam di mana Anda memiliki akses spiritual oleh kemahahadiran kekuasaan. 23 Visualisasikan peristiwa, keadaan, dan kondisi yang koneksi spiritual ini dapat bantu wujudkan. Sadarilah kenyataan bahwa esensi dan jiwa dari segala sesuatu adalah spiritual dan bahwa spiritual adalah yang nyata, karena itu adalah kehidupan dari semua yang ada. Saat roh hilang, kehidupan pun hilang. Itu sudah mati. Itu sudah tidak ada lagi. 24 Aktivitas mental ini berkaitan dengan dunia di dalam, dunia sebab, dan kondisi dan keadaan yang hasilnya adalah efeknya. Dengan demikian Anda menjadi seorang pencipta. Ini adalah pekerjaan yang penting, dan cita-cita yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia yang dapat Anda bayangkan, semakin penting pekerjaan itu nantinya. 25. Kerja berlebihan atau bermain berlebihan atau aktivitas fisik apapun menghasilkan kondisi apatis mental dan stagnasi, yang membuat tidak mungkin melakukan pekerjaan yang lebih penting yang menghasilkan realisasi kekuatan sadar. Karena itu, kita harus sering mencari kesunyian. Kekuasaan datang melalui istirahat. Dalam keheningan kita bisa diam, dan ketika kita diam, kita bisa berpikir, dan berpikir adalah rahasia dari semua pencapaian. 26 Pikiran adalah motor gerak dan dibawa oleh hukum getaran yang sama dengan cahaya atau listrik. Itu diberikan vitalitas oleh emosi melalui hukum cinta, ia mengambil bentuk dan ekspresi. Oleh hukum pertumbuhan, itu adalah produk dari aku spiritual, maka itu sifat ilahi, spiritual, dan kreatif. 27 Dari sini jelaslah bahwa untuk mengekspresikan kekuatan, kelimpahan atau tujuan konstruktif lainnya, emosi harus dipanggil untuk memberikan perasaan pada pikiran sehingga akan terbentuk. Bagaimana tujuan ini dapat dicapai? Ini adalah titik vital, bagaimana kita dapat mengembangkan iman, keberanian, perasaan, yang akan menghasilkan pencapaian. 28 Jawabannya adalah, dengan berolahraga. Kekuatan mental diamankan dengan Karyang. Persis sama dengan kekuatan fisik diamankan, dengan berolahraga. Kami memikirkan sesuatu, mungkin dengan kesulitan pertama kali. Kami memikirkan hal yang sama lagi, dan kali ini menjadi lebih mudah, kami memikirkannya berulang kali, itu kemudian menjadi kebiasaan mental. Kami terus memikirkan hal yang sama, akhirnya menjadi otomatis. Kita tidak bisa lagi memikirkan hal ini, kita sekarang positif dengan apa yang kita pikirkan. Tidak ada lagi keraguan tentang itu. Kami yakin, kita tahu. 29 minggu lalu saya meminta Anda untuk bersantai, untuk melepaskan secara fisik. Minggu ini, saya akan meminta Anda untuk melepaskan mental. Jika Anda berlatih latihan yang diberikan kepada Anda minggu lalu 15 atau 20 menit sehari sesuai dengan instruksi Anda, pasti dapat bersantai secara fisik, dan siapapun yang tidak dapat secara sadar melakukan ini dengan cepat dan sepenuhnya bukanlah penguasa bagi dirinya sendiri. Dia belum mendapatkan kebebasan,
dia masih menjadi budak kondisi. Tetapi saya akan berasumsi bahwa Anda telah menguasai latihan dan siap untuk mengambil langkah berikutnya, yaitu kebebasan mental. 30 minggu ini, setelah mengambil posisi Anda yang biasa, singkirkan semua ketegangan dengan benar-benar rileks, kemudian secara mental lepaskan semua kondisi yang merugikan, seperti kebencian, kemarahan, kekhawatiran, kecemburuan, iri, kesedihan, kesulitan atau kekecewaan dalam bentuk apapun. 31 Anda mungkin mengatakan bahwa Anda tidak bisa melepaskan hal-hal ini, tetapi Anda dapat melakukannya dengan menentukan secara mental untuk melakukannya, dengan niat sukarela dan kegigihan. 32 Alasan mengapa beberapa orang tidak dapat melakukan ini adalah karena mereka membiarkan diri mereka dikendalikan oleh emosi daripada oleh kecerdasan mereka. Tetapi mereka yang akan dibimbing oleh akal akan mendapatkan kemenangan. Anda tidak akan berhasil saat pertama kali Anda mencoba, tetapi latihan menjadi sempurna, dalam hal ini seperti dalam hal lainnya, dan Anda harus berhasil menghilangkan, dan sepenuhnya menghancurkan pikiran negatif dan destruktif ini, karena mereka adalah benih yang terus-menerus bertunas dalam kondisi sumbang dari setiap jenis dan deskripsi yang mungkin. Tidak ada yang lebih benar daripada kualitas pikiran yang kita saksikan berkorelasi dengan eksternal tertentu di dunia luar. Ini adalah hukum yang darinya tidak ada jalan keluar. Dan inilah hukum ini, korelatif pemikiran ini dengan objeknya, bahwa dari waktu dahulu telah memimpin orang untuk percaya pada pemeliharaan khusus. Wilmans. Part 4 Pertanyaan studi dengan jawaban. 31 Apa yang dipikirkan? Pikiran adalah energi spiritual. 32 Bagaimana cara membawanya? Dengan hukum getaran. 33 Bagaimana itu diberikan vitalitas? Dengan hukum cinta. 34 Bagaimana bentuknya? Dengan hukum pertumbuhan. 35 Apa rahasia kekuatan kreatifnya? Itu adalah kegiatan spiritual. 36 Bagaimana kita dapat mengembangkan iman, keberanian, dan antusiasme yang akan menghasilkan pencapaian? Dengan mengakui sifat spiritual kita. 37 Apa rahasia kekuasaan? Layanan. 38 Kenapa begitu? Karena kita mendapatkan apa yang kita berikan. 39 Apa itu keheningan? Keheningan fisik. 40 Apa nilainya? Ini adalah langkah pertama untuk mengendalikan diri, penguasaan diri.